Gini, if I give you $1, you give me $1, we're even. Saudara-saudara ini udah pas nih, nol kan, nggak ada utang. Tapi if I give you skill, you give me skill. Welcome back. Saya masih di Australia, masih ketemu sama my leader nih dari sejak udah apa ya 20 tahun yang lalu kayaknya ya kita ya. Too long. My brother, my mentor, my leader nih. Ya Daniel Indrajaya, leader di organisasi yang udah ribuan ya. Udah terbukti, bahkan organisasinya volunteer lagi isinya, semua bisa pada ikut. Kita mau belajar nih hari ini dari Bro Daniel Indrajaya gimana cara membuat leader yang baik ya, cara leadership qualities yang baik. Itu tadi kita lagi ngobrol-ngobrol asik, ternyata katanya harus jadi team player yang bagus gitu ya. Betul. Nah itu gimana tuh? Boleh kita bagiin nih sama teman-teman kita di Indonesia. Salah satu buku leadership yang saya selalu kembali baca again and again is this book. I want to highly recommend John this Maxwell book ya. by John Maxwell. I'm sure banyak orang udah mengenal siapa John Maxwell. Buku ini sangat easy to read. Look, tipis, kecil, kayak coffee book ya, coffee table book. Judulnya The 17 Essential Qualities of a Team Player. Jadi ada 17 kualitas dari team player yang essential untuk keberhasilan sebuah tim. Kenapa nih kita mesti pelajarin supaya jadi team player ini nih si leader kok jadi harus ke team player sih gitu. Ini penting sekali karena I believe a leader worth following, pemimpin yang pantas untuk diikuti adalah pemimpin yang mengerti anggotanya. And unless you become a good team player, it's difficult for you to be a good leader, worth following. Dan ini aku percaya it's true for every aspect of life, ya. Karena misalnya di keluarga kita itu tim. Iya betul, keluarga tim. It's also a team. You have a husband, wife, children. So in order for you to be a good team leader, you have to be a good team player first. Gitu. Biar kayak mungkin merasakan gitu ya. Sebenarnya merasakan. Di leader-leader yang bagus juga pernah merasakan adalah kalau yang dia pernah jadi timnya. Benar. Ada kan yang leader born gitu, pernah jadi tim gitu ya. Benar. Leader boss born gitu. Orang yang bisa identify dengan pengikut-pengikutnya adalah orang yang pernah di trenches. Jadi misalnya jenderal di grassroots. Oh iya di bawah lah gitu ya. Jadi jenderal perang misalnya, seorang jenderal dia harus mulai dari bawah. Soldier. Karena dia kalau tahu apa artinya berperang, maju sama-sama, dia akan menjadi pemimpin yang bisa empati sama para pengikutnya. Wah, gitu. Empati itu keren banget tuh satu kualitas ya, harus empati ya. Harus empati dan harus mengerti. Kalau dia sudah pernah menjadi team player, dia akan mengerti kesulitan menjadi team player, pentingnya menjadi team player. Dan di situ dia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Lebih bagus. Nah ini udah nggak tahan nih, kita lihat nih apa sih harus jadi team player, leader yang harus jadi team player, a good team player itu. Apa aja nih? Dan ini prinsipnya bukan cuma untuk kita sebagai leader juga, tapi juga kalau kita punya tim, ini baik sekali untuk diajarkan ke tim kita. Oh iya. Bagaimana kamu bisa menjadi team player yang baik bagi organisasinya. Jadi ini yang mesti dengerin adalah Anda yang jadi leader kalau ngajarin timnya, Anda sendiri juga harus begitu. Benar. Anda bisa pakai untuk ngajarin tim, dan Anda juga yang jadi tim kalau mau diterima di organisasi yang bagus gitu. Benar. Diterima kerja lah atau bisa dalam
main jadi team player yang bagus tuh gimana gitu ya, biar bisa cepet naik lah. Betul, gitu kan. Betul. Iya. Iya. Oke. Jadi ini ada 17, tapi karena waktu supaya saya 17 ya, 2 jam nih kita ya. Supaya saya memberikan sedikit contoh aja dan rasa, saya akan share mungkin the first 3. Iya, Tiga pertama dari Yes. qualities of a team player yang baik. Iya. Ya. Yang pertama, John Maxwell menyebut adaptable. Adaptable, apa bahasa Indonesianya itu? Ya, bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi. Jangan adaptipis, adaptable. Jadi tim player atau anggota tim yang baik adalah anggota yang bisa adaptasi. Bunglon lah gitu ya. Bunglon. John Maxwell bilang, if you want change for the team will change you. Kalau kita tidak mau berubah untuk tim itu akan merubah kita. Atau kalau kita tetap nggak mau berubah, kitanya akan nggak happy dan kita akan keluar akhirnya. Tapi pemimpin yang baik atau anggota tim yang baik juga harus belajar untuk adaptable. Ya. Jadi tadi bagus tuh. Kalau kita nggak berubah untuk tim, maksudnya kita harus merubah diri gitu ya. Harus untuk merubah diri demi tim. Iya. Tim kita harus merubah diri. Kalau kita nggak rubah, apa tadi? Tim akan merubah kita. Tim yang akan merubah kita, atau kita yang mental. Atau kitanya akan mental. Iya. Gitu ya? Iya. Iya. Dan aku akan kasih beberapa contoh misalnya ya. John Maxwell bilang, teamwork and personal rigidity just don't mix. Jadi teamwork, bahasa Indonesianya kerja sama tim dan kekakuan itu nggak bisa mix. Rigidity. Kalau kita mau menjadi anggota tim yang baik, nggak boleh rigid, nggak boleh kaku. Tapi harus adaptable, harus bisa adaptasi. Adaptasi terhadap apa tuh? Terhadap perubahan, terhadap new ways of doing things, terhadap new thinking, new concept. Harus terima. Ataupun sekarang kita zaman COVID, segala sesuatu berubah. Iya, berubah. Jadi bisnis yang survive, organisasi yang survive post COVID adalah organisasi yang bisa adaptable. Ya kan? Kalau kita merasa, wah, it works in the past, so we don't want to adapt, wah itu yang celaka. Dan kita udah tahu banyak perusahaan-perusahaan besar, giant, seperti Kodak, seperti Blockbuster, yang nggak mau adapt. Sekarang nggak ada lagi Blockbuster, sekarang nggak ada lagi Kodak. Nah itu dia, Nokia, BlackBerry, semua itu ya. Semua itu ada videonya lain, nanti temukan lagi di video yang lain gimana perusahaan itu bisa pada jatuh itu kenapa tuh ada di situ ya. One of the reasons is because they don't want to adapt. They can't adapt to the new ways of doing things. Enak di atas gunung ya. I'm not on the top of the world. I don't want to change. Dan John Maxwell memberi beberapa kualitas orang yang adaptable. Adaptable itu harus gimana? Sekarang coba kalian bisa ngetes apakah Anda orang yang bisa adaptable atau bisa adaptasi. John Maxwell bilang pertama, orang yang adaptable tuh orang yang teachable. Ya. Dia bisa diajar. Bisa diajarin, mau dengerin, mau belajar, itu orang ini akan gampang untuk adaptasi. Tapi kalau dia nggak teachable, nggak mau membuka diri, itu akan sulit untuk adaptasi. Orang yang nggak teachable tuh biasanya gini, gue udah tahu ya kayak gitu tuh nggak bisa pak. Nggak gitu. bisa. Saya udah coba. Benar. I've tried, I don't want to hear you gitu kan. Gue udah coba semuanya gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda mau belajar menjadi orang adaptable, harus teachable. Nomor satu. Dan kedua, emotionally secure. Wah ini mantap nih. Dia nggak boleh dikit-dikit baper. Itu makanya dilarang baper nih. Dilarang baper. Ada di bawah ini ya, ada hashtag dilarang baper. Orang yang baper nggak bisa adaptable. Sulit ya untuk berubah, sulit untuk adaptasi dengan situasi baru, requirement baru dari bos atau regulasi baru dan lain sebagainya. Dikit-dikit kayak merasa disalahin. Iya. Padahal kadang-kadang atau dikit-dikit dia merasa sebagai personal attack. Iya gitu. Ada orang yang gitu. Padahal kita lagi ngomong biasa, dibilang wah gue lagi ngomong biasa doang. Lagi kasih fakta, lu kok tersinggung gitu ya. Nggak boleh tuh ya berarti gitu ya. Harusnya lebih gimana? Emotionally secure tuh apa tuh? Udah jadi, aman gitu. Secara emosi dia tahu siapa dirinya dan nggak gampang sakit hati, nggak gampang
baper dan lain sebagainya gitu. Lebih baik sakit gigi aja dan sakit hati lah udah ya. Iya. Terus Adaptable people tadi teachable, emotionally secure. Yang ketiga dia kreatif. Oh, kreatif. Jadi ada challenge baru, ada situasi baru. Wah, ini require new solution, requires maybe new way of thinking apa segala. Jadi dia harus belajar kreatif. Oke. Orang yang lebih kreatif akan bisa lebih adaptable. Iya. Jadi waktu kreatif ini bukan berarti kreatif dari segi musik kreatif atau painting atau desain, apa. ya. Just creative in terms of looking at things. Iya. Finding new solution. Gitu loh. Thinking outside the box. Nah, itu penting. Thinking outside the box. Bahkan no box. No box. Thinking with no box. Who says there's a box, right? Iya. Wow. Iya. That's right. No Yeah. box. So itu yang ketiga. Jadi kalau Anda mau belajar jadi adaptable, harus teachable, emotionally secure, creative, and service minded. Oh, service minded. Or bukan money minded ya. Bukan money minded, people minded, customer minded. Semuanya itu harus memikirkan kebaikan orang lain. Iya. Orang yang memikirkan kebaikan orang lain, dia akan bisa adaptable. Oke. Jadi dia juga nggak baper, dia nggak merasa harus cara dia dan lain sebagainya. Kalau ini lebih bagus untuk customer, kalau ini lebih bagus untuk service, ini lebih bagus untuk orang lain. I'm willing to adapt, gitu kan artinya kan. Kita rubah demi customer, demi peserta, demi siapalah gitu. Pokoknya orang lain lah gitu ya. So that will make a good team player and it will make you a good leader as well. Misalnya Joshua, Bro Joshua is a dad, ya kan? Sekarang 4 anak. Wah, harus belajar dari Bro Joshua bagaimana have a big family. And your oldest is how old? 10 years old. 10, yang paling muda 4. Nah, cara Bro Joshua jadi dad ke yang umur 4 sama umur 10 sama apa beda? Oh iya, beda. Udah mulai beda. Nanti yang 10 jadi 17 harus beda lagi. Oh iya tuh, beda lagi. Harus beda lagi. Iya. Jadi kalau kita nggak memikirkan kebaikan anak, banyak orang tua yang selfish sebenarnya. Pokoknya lu pakai cara gue gitu ya. Harus dengar. Ini yang paling bagus gitu. Jadi cara kita parenting, cara kita memimpin itu juga harus memikirkan kebaikan tim, kebaikan orang yang kita layani. Jadi sebagai orang tua misalnya, ini apa yang terbaik untuk anak saya, bukan untuk saya. Bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Iya. Karena because you are service minded, you are other people minded. What will benefit this other person, gitu. Harusnya gitu ya mikirnya ya. Harus mikirnya seperti itu. Kalau kayak gitu berarti kita jadi lebih bisa adaptable. Jadi kita sendiri meskipun tadinya mungkin kita nggak mau berubah, tapi karena kita memikirkan kebaikan orang lain, kita jadi oke, aku harus berubah nih. Gitu loh. Karena ini demi kebaikan orang lain. Berarti kalau summary-nya dari adaptable adalah I have to change, gitu ya. I have to change. Orang yang not willing to change akan struggle di tim. Betul. Dan tim itu akan struggle dengan orang itu juga, ya kan? Dan akhirnya salah satu harus berubah. Nah, biasanya tim tidak akan berubah dan orang itu tidak harus berubah atau dia akan nggak comfortable di tim environment tersebut. Oke, nah ini baru yang pertama nih berarti harus adaptable ya. Iya. Dan sebagai leader juga kita harus adaptable. Iya tentunya. Ya kan? Malah harus leader duluan kali. Leader duluan ya. Tapi gimana? Ya tapi leader nggak akan bisa belajar adaptable sampai dia sendiri pernah mengalami apa artinya harus adaptasi sebagai team player. Sebagai team player. Iya. Karena kadang biasanya nih yang saya temuin, termasuk saya dulu juga. Saya sekarang juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita maunya rubah tim kan. Aduh gimana sih timnya ini nggak bisa benar. Salahin tim Tim saya payah nih, hancur-hancur gitu. Padahal sebenarnya kita harusnya lebih ngaca kan. Lebih kitanya udah adaptable belum? Kita mau diajarin nggak? Kita mau ini emotionally secure, kreatif, minded. Leader yang emotionally insecure nggak akan bisa terima feedback dari team membersnya. Dan dia pikir lu berapa tahun lu belum lahir? Benar. Ya gitu. Mainnya begitu. Iya. Oke. Jadi pertama adaptable. Yang kedua apa nih? Yang pertama adaptable. So an essential quality of a good team player adalah orang yang adaptable. Yang kedua kolaboratif. Kolaboratif berarti bisa bekerja sama. John Maxwell bilang working together
precedes winning together. Oh, Ya. padahal orang maunya winning together harusnya. Benar, semua kita mau winning together, tapi nggak mau kerja sama. Jadi kalau mau winning together, kita harus working together first. Iya. Jadi working together precedes, mendahului winning together. Winning together. Jadi kita nggak akan bisa winning together kalau nggak working together. Tim itu tidak akan bisa menang, Iya. ya kan? Oke. Together. Pikirkan misalnya tim soccer atau tim Oh, iya. basketball. Betul. Kalau dia nggak bisa kerja sama, Iya. nggak akan bisa menang tim itu. Ya, Oke. jadi kita bisa melihat di professional sports, tim yang berhasil seringkali bukan tim yang the most talented, Iya. tapi the team that can work together the best. Iya. Main Mobile Legend yang jago-jago dikumpulin kalah malah. Oh, iya. Yang menang malah yang lebih baru-baru yang bisa kerja sama. Bisa kerja sama. Katanya gitu berdengar berita. Benar, benar. Nah, jadi caranya supaya bisa kerja sama gimana nih? Kolaboratif ya. Bukan cooperate ya, lain ya. Corporate mungkin bisa ada persamaannya juga, persamaannya mungkin ada juga. perbedaannya juga, ada persamaan juga. Mungkin Tapi lebih bagus ini nih, kolaboratif. kolaborasi. Ya, kolaborasi itu lebih bagus. Ya. Nah, jadi kalau kolaborasi, kalau cooperate mungkin cuman ya udah, gue bagian depan, lu bagian belakang, udah gitu. Kalau kolaborasi nih kayaknya lebih ada sesuatu yang Lebih ada involvement kelihatannya ya. Iya. Kalau cooperate tuh mungkin kadang-kadang sebenarnya kita nggak mau kerja sama, tapi oke lah kita cooperate aja lah. Gitu Iya. lah, barangkali. Karena Ya. gue yang bikin burger, lu yang bikin daging, ya udah kita jalanin aja, tapi nggak ada kolaborasi. Iya. Gimana tuh? Kolaborasi kelihatannya lebih intentional. Intentional, Ya, kita mau kerja sama nih. Nah, itu. Within the team. Iya. Dan John Maxwell mengajarkan bagaimana kita bisa lebih bisa menjadi orang yang kolaboratif. Nah, yang pertama dia bilang persepsi kita itu penting, perception. Kita harus melihat teammates kita sebagai collaborators, not competitors. Oh, teammates maksudnya teman kerja ya? Teman kerja kita itu Teman bukan kerja kompetisi, tapi kolaborator bersama-sama dengan kita. Oh, perceptionnya harus dirubah, bukan saingan gitu, tapi teman kerja ya. Teman kerja bersama-sama. Teman kerja. Ini tergantung working environment-nya seperti apa gitu ya. Banyak orang yang melihat teammates-nya itu sebagai kompetisi. Bahkan sebenarnya ya, kalau aku ya, malah saya tuh kalau ketemu kompetitor itu malah gue temenin gitu. Nah, itu malah bagus bikin juga. jadi udah kita kolaborasi aja daripada kita compete gitu kan. Iya. Kita harus belajar dari YouTubers, Jos. Iya, betul. YouTubers pada collab. Nah, itu dia. Jadi kalau memang itu you have something worthwhile to say in your channel, itu akan attract other followers juga gitu. Jadi seringkali orang merasa, waduh, kalau aku kerja sama dia nanti aku kehilangan followers. No, Padahal justru you gain nambah. followers. Iya, saling ngikut ntar gitu. Iya, Ya. Makanya iya. kemarin saya YouTube collab sama Denny Santoso. Ya, jadi silakan follow Denny Santoso. Dia bentar lagi YouTube-nya Daniel Indrajaya juga naik dia. Iya. Jadi perception, terus habis itu gimana? Perception itu penting sekali. Kita harus melihat seperti Bro Joshua bilang, teammates kita sebagai kolaborator. Iya. Kompetitor kita pun kita belajar lihat sebagai Iya. kolaborator Iya. dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu yang pertama. Oke. Persepsi yang pertama, kedua untuk bisa menjadi lebih kolaboratif, attitude kita juga penting, sikap. Iya. Kita harus supportive, not suspicious of teammates. Nah, kita harus Jangan saling membantu. curigaan, ya. Nah, keberhasilan tim adalah keberhasilan kita. Iya. Nah, kita harus melihatnya seperti itu. Kalau kita suspicious, wah nanti kalau aku bantuin my teammate, ntar dia yang dapat promosi, aku nggak dapat promosi. Oh, gitu banyak yang loh. begitu. Nah, tuh. Iya. Dan sebenarnya pemimpin yang baik akan bisa melihat, wah ini tim member ini luar biasa sekali. Meskipun dia sedang kompetisi mungkin untuk promosi, tapi dia tetap membantu. Mungkin ada satu contoh yang bagus waktu itu saya nonton MasterChef, nggak tahu ada suka nggak? ya, MasterChef. Jadi masak-masak ya. Kompetisi masak. Jadi di MasterChef tahun 2020, MasterChef Australia, ada satu peserta yang mereka tuh sedang elimination. Oh. Jadi kalau mereka tidak membuat dish yang baik, mereka bisa out. Iya. Tapi peserta ini melihat satu temannya struggling dengan sesuatu hal, dia bantuin. Oh, dia malah bantuin. Iya, dibantuin sebentar. Padahal, gitu. iya, padahal dia bisa kalah tuh. Padahal dia bisa gara-gara kalah. bantuin. Kalau itu makanannya lebih bagus, dia bisa kalah. Tapi dari situ justru di sosial media, komentar orang-orang itu sangat luar biasa sekali. Bagus terhadap malah orang itu. votingnya makin banyak gitu ya.
Jadi kita tidak harus melihat teammate kita sebagai kompetitor. Meskipun sama-sama ngejar target misalnya. Iya. Saya percaya dengan hukum tabur tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Pasti menuai yang baik. Pasti. Tapi kalau kita selalu curiga, suspicious, kita akan memikirkan diri sendiri, itu nggak baik buat kita. Iya. Dulu juga waktu saya jadi coach ya, teman-teman coach yang lain tuh ada yang jago-jago, ada yang baru masuk, ada yang belum. Saya malah belajarnya dari coach yang lebih muda. Gitu. Guru saya tuh. Iya. Jadi misalnya kita ya daripada ini kan sebenarnya kalau dibilang timnya ya kompetitor juga kan. Kita mau dapat klien yang mana, kita dapat yang ini. Kalau pikirannya gitu ya jadinya kita nggak belajar. Justru saya deketin tuh ya kita bantu apa ya sambil belajar juga begitu kan. So you have to deketin. Misalnya kita harus kerjasama sama baik teamwork, baik teammates, teman kerja maupun bahkan kompetitor. Iya, betul. Terus supaya apa nih tadi? Supaya kolaboratif apa lagi nih? Jadi perception yang pertama, attitude, yang ketiga fokus. Fokus berarti concentrate on the team, not on yourself. Oh iya. Jadi pikirkan apa kebaikan tim, pikirkan apa yang menjadi tujuan dari tim itu, dan kita mencoba contribute sebanyak mungkin, collaborate sebanyak mungkin untuk memikirkan kebaikan tim. Pokoknya jangan sendiri deh. Pokoknya for the team lah gitu ya. Jadi kalau tim itu misalnya tim kita sedang membutuhkan kita untuk sementara waktu work overtime, ya kita work overtime. Untuk sementara waktu kita harus fleksibel dalam masalah kita lakukan demi kebaikan tim. Baik sebagai leader maupun sebagai timnya. Iya. Jadi fokus kita harus kepada tim. Dan yang terakhir results. Hasilnya. Creative victories through multiplication. Jadi kita kemenangan melalui multiplikasi. Jadi pada saat kita membagikan misalnya skill kita atau itu akan tim itu akan lebih baik semuanya jadinya. Betul. Dan hasilnya akan malah lebih bagus. Iya, lebih bagus karena lagi. Dua kuda di sana, satu kuda narik 10 kilo lah gitu ya. Dua kuda tuh bukan 20 kilo katanya ya. Bisa 40, bisa 50. Iya. Gitu. Terus kemarin juga ada gini. If I give you $1, you give me $1, we're even. Saudara-saudara ini udah pas nih, 0 kan? Gak ada utang. Tapi if I give you skill, you give me skill, and we have 2 skills. Benar. Each of us harus punya 2 skill. Aku belum tahu tuh, itu bagus banget. Aku bisa pakai itu. Keren banget. Iya. Jadi resultnya malah bisa lebih gede, konglomerat tadi bisa lebih gede kalau kita kolaborasi. Benar. Makanya di sekarang di Indonesia kita lagi bangun juga namanya Expert Community. Itu isinya para expert. Nggak ada yang dibayar, kita sama-sama saling kasih masukan. Ada yang jago marketing, ada yang jago sales, ada yang jago public speaking, ada yang jago bikin website, ada yang jago IT. Wah, semuanya saling bantu. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Ntar lama-lama ada 30 orang, lalu semua orang punya 30 skill tuh. That's unbelievable. That's good. Iya. Kalau mau join boleh nanti join di link di bawah. Oke, jadi 2 itu ya. Satu tadi adaptable, 2 kolaboratif, dan kolaboratif harus persepsinya harus benar dulu. Terus attitude-nya bukannya curigaan tapi harus support. Terus harus apa tadi fokus pada timnya bukan pada saya. Yang terakhir jadi resultnya bisa multiply. Benar. Yang terakhir nih berarti. Yang terakhir adalah committed. Jadi kualitas yang baik untuk dimiliki setiap team member, team player adalah a person who is committed. Ya, jangan komat-kamit doang, tapi commit beneran. Dan kita sebagai pemimpin, kita nggak akan promote orang yang nggak committed. Oh iya. Bener nggak? Kalau kita mencari seseorang dari dalam tim untuk kita kasih promosi, kita akan cari orang yang committed. Iya. Kita nggak mau cari orang yang setengah-setengah hati. John Maxwell bilang, there are no half-hearted champions. Oh, setengah hati nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Kalau champion pemenang berarti pasti dia orang yang full heart, dia memberikan segala sesuatunya, karena itulah dia bisa jadi champion. Nah ini menarik nih, karena kita sering banget ngomongin orang lu harus komit gitu kan. Cuman komit tuh gimana sih gitu ya? Benar. Harus caranya gimana supaya bisa komit? So what is commitment? Commitment kata John Maxwell is usually discovered in the midst of adversity. Pada saat kita menghadapi tantangan, di situ komitmen seseorang akan kelihatan. Oke. Kalau nggak ada tantangan,
biasanya komitmennya kita nggak tahu dia Lihat, ada komitmen atau ikut enggak. aja deh. Kalau lagi nggak ada masalah ya semuanya biasa oke. aja. Iya. Begitu ada masalah kita lihat komitmennya nih orang nih gitu ya. Iya, di dalam marriage juga seperti itu. Oh iya. Kalau kita ada masalah di marriage, ketahuan orang yang committed sama nggak committed. Yang committed akan work through the problem, yang nggak committed akan Cepat nyerah. Iya, menyerah. Nah, jadi waktu pada saat kita ada masalah, di situ komitmen akan discover. Iya. Orang ini committed atau enggak. Oke, Gitu. itu berarti satu ya, harus Satu lihat itu. komitmen. Komitmen adalah sesuatu yang ditemukan di saat kita menghadapi tantangan. Yang kedua, komitmen tidak tergantung dengan kemampuan atau talenta. Oh, nggak ada pengaruh ya? Nggak ada pengaruh. Banyak orang yang talentanya gede kan, Rogers juga tahu. Iya. Banyak orang Oh, yang iya. skillnya luar biasa, Jagonya tapi keren. nggak committed orang. Iya, so jago malah. Nggak komit ya. Iya. Oke. Dan orang seperti ini akan susah sekali untuk berhasil, susah sekali untuk membuat timnya maju, dan akan susah dapat promosi. Iya. Saya kasih contoh yang sangat baik sekali. Ada teman saya 2, sama-sama graduate bareng-bareng saya. Oh Kita iya, kerja lulusan. sama bareng-bareng. Kerja di Singapura dulu bareng-bareng. Kita semua engineer. Aku computer engineer. Yang 2 ini, satu software engineer, satunya lagi kalau nggak salah mechanical. Oh, pantesan pinter nih, kita- computer engineering nih. kita kerja Programmer ya. kita kerja di perusahaan yang berbeda-beda. Saya kerja di National Computer Board, teman saya ini kerja di Nokia, Iya. satunya kerja di HP. Oke. Nah, teman saya yang kerja di HP ini setiap 2 tahun ganti kerjaan. Oh, nggak komit tuh berarti. Nggak komit dia. Ada yang setahun lagi, cut. Iya, setahun, dia dapat setahun. gaji gede sedikit, dia pindah, dia pindah. Nggak enak dikit pindah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi udah puluhan tahun dia nggak bisa stay in one company. Iya. Dan Rogers tahu sekarang dia ini masih tetap levelnya entry level kira-kira Oh, kerjaannya. gitu. Sedangkan teman saya yang di Motorola, Motorola. dirasa Nokia, Motorola. Motorola. Itu dia dipromote jadi head of department. Udah head of department. Iya. Karena bosnya lihat komitmennya. Wah, ini orang luar biasa sekali, Iya, committed. Akan dipromote orang yang committed. Itu mirip sama cerita itu yang kemarin ada udah orang kerja di bank katanya. "Oh, saya udah kerja di bank 32 tahun." 32 bank. Jadi teller terus gitu ya. Teller 32 bank dia. Ya enggak, ini bercandaan, tapi pernah ada yang bercanda begitu. Ya artinya years of experience nggak menentukan kedewasaan ya. Benar, Tapi menentukan itu kalau kita bisa komit. Jadi kalau yang merasa sekarang lagi bosnya lagi gimana atau perusahaannya gimana, ada problem apapun dipecahin dulu. Kalau emang udah nggak bisa, beda visi, Benar. baru lu pindah gitu ya. Iya. Jadi Terus apa itu lagi? komitmen, tidak nggak tergantung skill atau Iya, talenta. benar, skill. Iya. Dan yang ketiga, komitmen adalah pilihan. Komitmen. Iya, bukan karena kondisi atau situasi. Iya. Ya, jadi orang yang komit adalah orang yang memang memutuskan untuk komit dia, gitu. Jadi situasinya apapun dia akan komit. Komit, Nah, karena itu udah menjadi satu decision dia. Iya. Nah, aku nggak akan half-hearted, aku akan komit. Komit terus. So it's a decision. Sama kayak marriage juga tuh ya. Kalau lagi pacaran Benar. katanya it's love. Kalau udah married bukan love lagi, katanya it's commitment. Ya, it's a decision. Jadi apapun yang terjadi still committed. Still katanya committed, gitu ya. iya. Nah, dan yang terakhir ini penting sekali, komitmen itu akan bisa berlangsung lama kalau didasari dengan values. Nah, Ya, what you believe in. what you believe. Iya. Kalau value-nya udah beda itu yang justru Itu akan sulit sekali. susah ya. Jadi untuk tip untuk bro and sis semuanya, kalau Anda memilih pekerjaan atau apapun juga untuk memberikan diri untuk komit di bidang itu, harus tanya dulu, ini value-nya, visinya, misinya sesuai juga dengan personal visi misi yang saya miliki. Karena kalau nggak sesuai, akan sulit sekali untuk komit. Iya. Bagi Anda yang memang mencari tim atau tim mencari organisasi atau leader, pastikan value-nya sama kayak Anda ya. Benar. Itu jadi kita jadi bisa komit. Kita sebagai leader juga pengen tim yang komit, dan sebagai tim juga kita bisa ada komitmen yang lebih panjang kan. Benar. Akan lebih mudah untuk komit long term kalau
visi, misi, value, culture-nya Iya. kira-kira mirip dengan apa yang kita miliki secara pribadi. Iya, kayak contoh tuh orang kalau kita dari sini mau naik bus gitu ya, sama-sama satu bus nih, mau ke mana tuh, mau ke Tanjung Priok deh atau mau kemana deh gitu ya, itu sama, malah kan bahkan orang bayar loh gitu, jadi menuju tujuan yang sama. Bener. Orang mau bayar bus kan gitu, mau bayar Bener. kereta gitu, orang malah bayar gitu, apalagi kalau dibayar gitu, kita mau bayar aja. Makanya kalau agak susah kalau visinya nggak sama, Benar sekali. culture-nya nggak sama, Benar tuh sekali. gitu. Susah. Apalagi sekarang tadi kita ngobrol generasi zaman sekarang, they are not motivated by money. Oh, they motivated by money. Iya. Udah bukan uang lagi motivasinya. Motivasinya sekarang adalah self fulfillment, penghargaan dan lain sebagainya. Self fulfillment tuh, jadi diri itu penuh gitu ya, walaupun uangnya dikit tapi dirinya penuh, lama-lama uangnya banyak gitu. Ya bukan berarti kita sebagai team leader juga boleh take advantage of our team karena mereka memiliki value yang sama kita gitu. Iya. Kita harus menghargai mereka Hargain juga, tetap. dibayar yang pantas, tapi di luar atau di atas dari uang memang memiliki value, visi misi yang worth following. Itu akan menentukan komitmen level dari team members kita. Iya. Wow, keren banget nih. Ini baru 3 aja udah segini nih, udah setengah jam. Apalagi kalau 17 Anda harus ikutin, nanti kita perlu bahas ya. Silakan Nah, ini dibeli dan dibaca ini, bukunya. Ya. Kita bukan promosi, tapi Enggak. ini buku lama ya, ini buku lama. Buku Tahun lama berapa sekali. ini? Ini tahun Udah sampai berapa kuning nih bukunya. Iya. Ini tahun 47. 2002. Oh, bukan 2002. Jadi udah 20 Iya, tahun. 20 tahun ya. Wow. Hampir 18 tahun. Karena yang bagus-bagus justru dari yang lama-lama tuh. Iya. Oke, so thank you banget, Thank you. Daniel. Hari ini kita udah belajar, kita go through sebentar ya dari awal. Adaptable. Kita harus bisa adaptasi. Yang kedua kita harus bisa kolaborasi. Dan yang ketiga kita harus bisa committed. Ya. Nah, si tim player juga committed, si leader juga committed. Ya, poin-poin di dalamnya nanti ya di dalamnya itu aja. Habis ini ada screen yang akan Anda bisa lihat untuk bisa lihat summary-nya. Ya. Any closing statement? Ada tips terakhir buat para tim player nih, tim player and team leader? Mungkin itu aja sih ya. Jadi kita seringkali mempunyai ide yang muluk-muluk bagaimana kita bisa berhasil. Tapi kebanyakan orang yang berhasil adalah orang yang really good at the basics. Orang yang back to basic, baik ya. dalam hal fundamental. Banyak seperti itu semua. Dalam segi olahraga, semua olahragawan yang berhasil itu fundamentalnya kuat sekali. Fundamentalnya kayak kaki-kakinya, kuda-kudanya, atau cara skill basic ya, fundamentalnya, larinya dan sebagainya. Jadi kalau Anda mau berhasil, coba 3 hal ini mulai dilakukan. Ya, belajar untuk adaptable. Belajar untuk kolaborasi, belajar untuk committed. 3 ini dilakukan aja terus-menerus. Ini dampaknya bisa luar 3 biasa. ini aja udah keren banget nih, belum 17 ntar ya. Oke, back to basic lagi-lagi ya, back to basic. Karena kita sering lupakan fundamental dan basic, kita balik lagi ke yang dasar fondasinya. Betul. Ini yang justru harus dikencangkan. Ya. Thank you very much, Bro Daniel. Ini nanti kita kalau sekali lagi berarti kita ngobrol lagi ya sama Bro Daniel. Semoga dapat banyak manfaat. Terus ikuti Instagram dan YouTube dan juga Facebook saya Coach Joshua Sutanto. Dan di situ akan banyak. Nah, di sini boleh komen nih di bawah nih. Kita sama-sama bahas ya. Boleh kita sama Bro Daniel juga sama saya. Kita bantu jawabin pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kasih kita pertanyaan yang paling sulit. Ayo nanya di bawah gitu ya. Oke, thank you and see you next time. Bye-bye. Bye.